Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Niana Fazria Yasminrawan, rekan saya Putri Rafitasari dan Tito Ardianto akan mempresentasikan tentang menyusun laporan penelitian. Next. Menyusun laporan penelitian. Laporan penelitian adalah informasi yang disampaikan secara tertulis atau lisan dengan tujuan untuk mengkomunikasikan kesimpulan hasil atau temuan penelitian dan rekomendasi kepada manajemen, publik, atau pihak tertentu yang tergantung pada tujuan penyusunan laporan. Laporan penelitian disusun berdasarkan sesuatu. Diperlukan format laporan penelitian tujuan yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Tujuan penyusunan laporan. Berdasarkan tujuannya, penelitian dapat diklasifikasikan menjadi yang pertama, penelitian dasar atau basic research. Tujuan penelitian ini adalah untuk pengembangan ilmu yang umumnya dilakukan di lingkungan akademik atau perguruan tinggi. Berdasarkan tujuan dan maksud dilakukan penelitian di perguruan tinggi dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, penelitian dasar untuk peningkatan kualitas akademik dosen penelitian. Penelitian ini dilakukan oleh dosen baik secara mandiri atau kelompok. Format laporan penelitian umumnya ditentukan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau institusi yang memberikan bantuan biaya. Yang kedua, penelitian dasar untuk memperoleh gelar akademik atau penelitian mahasiswa. Penelitian ini umumnya dilakukan oleh mahasiswa dan merupakan karya ilmiah yang menjadi kualifikasi untuk memperoleh gelar kesarjanaannya, yaitu yang pertama, disertasi, karya tulis ilmiah dalam suatu bidang studi yang ditulis oleh mahasiswa program doktor atau S3. Kemudian yang kedua, tesis, karya tulis ilmiah dalam suatu bidang studi yang ditulis oleh mahasiswa program magister atau S2. Yang ketiga, skripsi, karya tulis ilmiah dalam suatu bidang studi yang ditulis oleh mahasiswa program sarjana atau S1. Selain untuk persyaratan memperoleh gelar, penelitian mahasiswa juga dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas perkuliahan yang kemudian dilaporkan dalam bentuk paper atau makalah atau research paper yang relatif lebih sederhana daripada skripsi, tesis, atau disertasi. Next. Yang kedua, penelitian terapan atau applied research. Penelitian terapan adalah penelitian yang bertujuan untuk pemecahan masalah praktis yang dihadapi oleh institusi atau organisasi tertentu yang umumnya dilakukan di lingkungan pemerintah atau bisnis. Penelitian terapan diklasifikasikan menjadi yang pertama, penelitian evaluasi dan pengembangan atau aksi atau action research. Inisiatif dan biaya penelitian berasal dari organisasi yang mempunyai masalah yang memerlukan penelitian untuk memecahkannya. Format penyusunan laporan penelitian dapat berasal dari organisasi sponsor atau lembaga penelitian yang mengerjakan proyek penelitian. Pegangan pokok menjelang persiapan penulisan laporan penelitian komprehensif yang pertama, laporan harus menjelaskan keseluruhan proses dan pengalaman penelitian. Yang kedua, sedapat mungkin laporan memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif dengan pembaca sasaran. Yang ketiga, yakinkan bahwa laporan mengkomunikasikan apa saja yang terjadi selama proses penelitian. Yang keempat, pengalaman dan temuan penelitian sebaiknya terpelihara utuh dan terjaga meskipun awalnya menunjukkan hasil kurang relevan. Yang kelima, laporan sebaiknya menjelaskan baik keberhasilan, keterbatasan, maupun kegagalan. Yang keenam, merupakan tindakan efisien jika sebelumnya dibuat garis besar naskah laporan dan dilanjutkan dengan naskah laporan lebih rinci. Yang ketujuh, laporan sebaiknya disusun dalam bab, bagian, dan subbab dengan judul-judul yang sesuai dan relevan. Next. Sasaran pembaca laporan atau target audiens. Yang pertama, masyarakat akademik. Bagi mahasiswa yang sedang mempersiapkan diri untuk menyelesaikan studi magister atau S2 dan dokter atau S3, maka mereka dipersiapkan untuk menulis tesis atau disertasi berdasarkan kajian penelitian.
dan anggota komisi pembimbing tesis atau promotor disertasi doktor menjadi target audiens. Yang kedua, sponsor penelitian. Bagi anggota-anggota penelitian lembaga atau lembaga penelitian di universitas atau perguruan tinggi lainnya, maka sponsor yang mendanai penelitian menjadi target audiens. Yang ketiga, masyarakat umum. Pada peneliti dan atau sponsor penelitian dapat pula tertarik untuk mempersiapkan tulisan karya ilmiah dalam bentuk artikel, makalah, dan laporan penelitian. Kemudian isi dan bentuk laporan. Yang pertama, bentuk isi dan gaya penulisan laporan penelitian sebaiknya dipilih sedemikian rupa sehingga cocok dengan tingkat pengetahuan, pengalaman, dan minat dari pembaca sasaran. Yang kedua, bentuk isi dan gaya penulisan laporan sebaiknya dipilih sedemikian rupa untuk mengantisipasi kemungkinan pemanfaatan temuan-temuan penelitian oleh pihak pembaca sasaran. Next. Kemudian terdapat format laporan. Setiap laporan penelitian, meskipun disusun berdasarkan masing-masing tujuan penyusunannya dan masuk penelitian, beberapa konvensi format laporan bersifat universal. Format laporan penelitian pada dasarnya merupakan kerangka pengorganisasian dari bagian-bagian laporan penelitian. Format laporan penelitian secara umum terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian pembuka, bagian isi, dan lampiran. Format laporan yang pertama, bagian pembuka, berisikan halaman judul, halaman pengesahan, daftar isi, kata pengantar, serta abstrak. Kemudian bagian isi berisikan pendahuluan, kerangka teoritis hipotesis, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, serta keterbatasan dan rekomendasi. Kemudian pada bagian lampiran terdapat formulir pengumpulan data, kalkulasi rinci, tabel umum, dan referensi. Next. Format laporan yang pertama, bagian pembukaan, halaman judul atau title page, merupakan bagian pembukaan dari laporan penelitian yang memuat informasi antara lain mengenai yang pertama, judul penelitian, judul laporan, identitas penyusunan laporan, kepada siapa laporan ditujukan, dan periode penyusunan laporan. Contohnya, dampak pandemi COVID-19 bagi UMKM serta strategi marketing UMKM di Indonesia merupakan judul penelitian. Next. Yang kedua, halaman pengesahan atau authorization page. Laporan penelitian akademik untuk dosen atau mahasiswa biasanya mempunyai halaman pengesahan yang merupakan otorisasi atau persetujuan dosen pembimbing penelitian dan institusi yang berkepentingan. Laporan penelitian terapan biasanya tidak menggunakan halaman pengesahan. Setelah judul berisi halaman yang memuat surat penyerahan secara formal, letter of transmittal, dan peneliti kepada penerima laporan atau institusi sponsor. Dapat dilihat pada slide, terdapat contoh lembar pengesahan penelitian. Next. Kemudian untuk presentasi selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya, Putri Novitasari. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Yani. Yang ketiga ada daftar isi atau table of content, merupakan bagian pembukaan dari laporan penelitian yang memberikan informasi mengenai bagian dan subbagian pembahasan dalam laporan, disertai dengan referensi nomor halaman. Pada bagian ini, isi biasanya menggunakan istilah bab dan subbab untuk klasifikasi pembahasan. Jika di dalam laporan penelitian memuat gambar atau tabel, setelah daftar isi ditambahkan halaman yang memuat daftar gambar atau daftar tabel. Selanjutnya yang keempat ada kata pengantar atau preface, memuat maksud dan tujuan penelitian, menyusun laporan, biasanya berisi ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penelitian. Kata pengantar dibuat secara ringkas dengan panjang halaman 1 sampai dengan 2 lembar. Berikut ini adalah contoh dari kata pengantar. Next. Yang kelima ada abstrak. Abstrak merupakan bagian vital dari laporan penelitian karena memberikan informasi secara ringkas mengenai yang pertama adalah alasan penelitian melakukan penelitian, yang kedua aspek-aspek masalah yang diteliti, yang ketiga metode penelitian,
Yang ketiga, metode penelitian yang digunakan. Yang keempat, kesimpulan hasil penelitian. Berdasarkan informasi tersebut, pembaca secara sekilas dapat memahami esensi penelitian yang dilaporkan. Abstrak ditulis dengan spasi tunggal, umumnya disajikan dalam bahasa Inggris. Panjang halaman abstrak biasanya 1 atau maksimal 2 halaman yang terdiri dari 150-400 kata yang diikuti oleh sedikitnya 4 kata kunci untuk memudahkan penyusunan bibliografi atau abstrak database. Elemen informasi dalam abstrak yaitu terdapat 4 komponen. Yang pertama yaitu pernyataan mengenai tujuan penelitian, termasuk alasan pokok dan tujuan khusus dari penelitian. Yang kedua adalah pengujian meliputi pemilihan, pengumpulan, dan analisis data dan hasil pengujian. Yang ketiga adalah kesimpulan yang dibuat berdasarkan hasil analisis data. Yang keempat adalah rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, untuk penelitian dasar atau rekomendasi untuk kebijakan dan tindakan yang harus dilakukan untuk penelitian terapan. Berikut ini adalah contoh dari abstrak. Untuk selanjutnya, bagian yang kedua adalah bagian isi. Yang pertama ada pendahuluan, merupakan bagian dari isi laporan penelitian bab 1, yang sedikitnya memuat 3 aspek, yaitu yang pertama latar belakang yang menjadi motivasi penelitian untuk melakukan penelitian. Yang kedua adalah rumusan masalah penelitian, yang ketiga adalah tujuan dan manfaat penelitian. Berikut ini adalah contoh dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Yang kedua ada kerangka teoritis hipotesis, disebut juga dengan landasan teori atau telaah literatur yang biasanya diletakkan di bab 2. Bagian ini memuat konsep-konsep teoritis yang relevan yang digunakan sebagai kerangka atau landasan untuk menjawab masalah penelitian. Pada penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesis, uraian dalam kerangka teoritis diarahkan untuk memperoleh perspektif ilmiah yang menjadi landasan perumusan hipotesis dari penelitian yang dilaporkan. Landasan teori dibuat dalam beberapa tahap sesuai dengan jumlah hipotesis yang akan diuji. Hipotesis dalam bagian ini harus dirumuskan sesuai dengan tujuan penelitian dan mengidentifikasi variabel-variabel yang diteliti dan dilengkapi dengan diagram yang memvisualisasikan model penelitian. Berikut ini adalah contoh dari kerangka teoritis hipotesis, kajian pustaka yang terdiri dari landasan teori. Next. Untuk yang selanjutnya adalah yang ketiga adalah metode penelitian atau research methodology. Bagian ini menjelaskan tentang pendekatan dan metode penelitian yang sedang dilaporkan. Hal-hal yang biasanya dijelaskan pada bagian ini antara lain, yang pertama adalah sumber data, baik dari sumber data primer maupun sekunder. Yang kedua adalah horizon waktu, cross-sectional atau time series. Yang ketiga ada unit analisis data, baik individual, organisasional, perusahaan, atau negara. Yang keempat ada metode pengumpulan data, pemilihan data, baik secara survei maupun sampel. Yang kelima ada variabel dan pengukuran. Yang keenam adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data. Berikut ini adalah contoh dari metodologi penelitian. Next. Yang keempat adalah hasil dan pembahasan atau research and discussions. Hasil merupakan bagian dari isi laporan penelitian yang memberikan informasi mengenai hasil analisis data yang membantu peneliti menginterpretasi data yang diteliti sehingga memudahkan untuk membuat kesimpulan. Hasil analisis data antara lain memuat yang pertama deskripsi statistik mengenai sampel penelitian, yang kedua demografi responden, ini jika ada, yang ketiga adalah variabel-variabel penelitian, yang keempat adalah hasil pengujian hipotesis. Untuk memudahkan pembaca dalam memahami dan menginterpretasi hasil analisis data, biasanya digunakan tabel dan grafik.
Pembahasan merupakan bagian yang mendiskusikan tentang implikasi dari hasil analisis, data, dan interpretasi yang dibuat peneliti. Jika peneliti dimaksudkan untuk menguji hipotesis, pada bagian ini maka dibahas konsekuensi dari hasil pengujian yang kemungkinan menolak atau mendukung hipotesis. Peneliti dapat merujuk hasil penelitian yang sesuai atau tidak sesuai dengan hasil peneliti yang sedang dilaporkan. Jika peneliti yang sedang dilaporkan menggunakan instrumen pengukur, dikemukakan ujian reliabilitas dan validitas terhadap instrumen pengukuran yang digunakan, maka di samping itu juga sering dikemukakan hasil uji reliabilitas dan validitas penggunaan instrumen yang sama oleh peneliti yang lain sebagai contoh perbandingan. Berikut ini adalah contoh dari hasil dan pembahasan. Next. Yang kelima adalah kesimpulan atau conclusion, merupakan bagian dari isi laporan penelitian yang memuat informasi mengenai kesimpulan yang dibuat oleh peneliti. Kesimpulan biasanya berupa pendapat singkat peneliti yang berdasarkan pada hasil dan pembahasan pada bagian sebelumnya. Berdasarkan kesimpulan yang dibuat, peneliti selanjutnya membuat rujukan beberapa hasil penelitian sebelumnya untuk perbandingan apakah temuan penelitiannya sudah mendukung atau menolak hasil temuan penelitian sebelumnya. Berikut ini adalah contoh dari kesimpulan pada bab 4. Next. Untuk selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Tito Ardianto. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Itu yang ke-6, keterbatasan atau limitation. Bagian ini mengemukakan tentang kelemahan-kelemahan yang disadari oleh peneliti dalam melakukan penelitian yang kemungkinan dapat mempengaruhi hasil penelitian. Keterbatasan penelitian merupakan indikasi penting yang harus dikemukakan, terutama untuk penelitian berikutnya yang akan menggunakan penelitian yang sedang dilaporkan sebagai bahan rujukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keterbatasan. Yang pertama, kompleksitas masalah yang diteliti, sehingga kemungkinan adanya pengaruh faktor lain yang tidak diteliti terhadap variabel yang diamati. Yang kedua, aspek-aspek yang terkait dengan desain penelitian, misalnya penentuan waktu, unit analisis, setting penelitian. Yang ketiga, kelemahan pada penentuan kerangka sampel dan metode pemilihan sampel yang tidak acak. Yang keempat, kemungkinan adanya kesalahan yang ditimbulkan oleh responden dan non-responden. Yang kelima, variabel yang diteliti dan instrumen pengukur yang digunakan. Yang keenam, metode statistik yang digunakan dalam pengujian data. Rekomendasi atau recommendation. Rekomendasi atau saran yang diberikan peneliti digunakan untuk yang pertama, penelitian dasar dimaksudkan sebagai masukan untuk penelitian-penelitian berikutnya yang menggunakan topik sejenis. Yang kedua, penelitian terapan untuk pembuatan kebijakan atau penentuan tindakan yang akan dilakukan. Untuk contohnya sebagai berikut. Untuk yang bagian terakhir yaitu bagian lampiran. Laporan penelitian biasanya menyertakan lampiran-lampiran yang antara lain membuat pertama formulir pengumpulan data, kedua kalkulasi rinci, yang ketiga tabel dan daftar pustaka, memuat semua literatur yang menjadi bahan bacaan, yang keempat referensi atau rujukan, terbatas pada literatur yang dikutip pada materi pokok laporan penelitian. Materi yang dimuat dalam lampiran merupakan materi yang bersifat teknis atau rinci, yang kurang relevan jika disajikan pada bagian isi laporan penelitian. Penulisan laporan atau report writing. Penerapan proses penulisan dan teknik penulisan laporan dengan baik akan membantu kelancaran penyusunan laporan penelitian. A. Proses penulisan atau writing proses. Tahapan dalam
proses penulisan laporan penelitian yaitu yang pertama menyiapkan materi dan data, yang kedua menentukan format laporan, yang ketiga menyusun garis besar materi. Selanjutnya menulis draft laporan. Untuk selanjutnya yang pertama meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan kalimat, yang kedua memperbaiki tata bahasa dan penggunaan istilah, yang ketiga mengevaluasi kesesuaian atau proporsi struktur isi dari relevan isi. Yang terakhir menulis laporan final. Teknik penulisan, technical writing. Penulisan laporan memiliki variasi teknik dan gaya yang berpengaruh pada pembacanya. Perguruan tinggi penyelenggara pendidikan biasanya menerbitkan ketentuan yang mengatur teknik dan gaya penulisan laporan penelitian mahasiswa. Ketentuan tersebut antara lain mengatur pertama jenis kertas ampul dan isi laporan, yang kedua ukuran kertas, yang ketiga panjang halaman, yang keempat catatan, yang kelima kutipan, yang keenam gambar atau tabel dan grafik, yang ketujuh penulisan huruf, yang kedelapan tanda baca, selanjutnya pemisahan kalimat, selanjutnya pemberian nomor. Baik, ini untuk referensinya. Baik, sekian dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.